Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala dan selawat kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Anak-anak yang Bapak Ilham banggakan dan Pak Ilham sayangi yang berada di rumah dimanapun berada, setelah kita mempelajari tentang cara membaca surah Al-Qadar, maka untuk yang berikutnya kita akan mencoba memahami, mengetahui kandungan dari surah tersebut. Oleh karena itu, sebelum kita memasuki cara mengetahui makna penjelasan dari surah tersebut, alangkah lebih baiknya kita ulangi membaca bersama-sama surah Al-Qadar yang kita pelajari dengan tartil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. Anak-anak yang Bapak banggakan dan Bapak sayangi, kita masuki ke makna penjelasan dari surah tersebut. Sesuai dengan judul, surah Al-Qadar adalah surah yang ke-97 yang terdiri dari 5 ayat. Maksudnya ialah Al-Quran adalah nikmat mukjizat terbesar yang diterima oleh Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Karena Rasulullah telah menerima banyak mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terbesar adalah Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah, perkataan Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril yang disampaikan oleh Nabi kepada umatnya. Al-Quran diberikan kepada Nabi Muhammad secara mutawatir atau diturunkan secara mutawatir beransur-ansur sesuai dengan kejadian-kejadian pada masa kehidupan Nabi Muhammad SAW. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari yang digenapkan menjadi 23 tahun. Pada usia Nabi Muhammad berumur 40 tahun, ayat yang pertama turun adalah surah Al-Alaq ayat 1-5 ketika Nabi Muhammad bertahanus di Gua Hira. Maka yang terdiri dari lebih kurang 13 tahun di Mekah atau periode dakwah Nabi Muhammad di Mekah dan 10 tahun di Madinah atau periode dakwah Nabi di Madinah. Terhitunglah 22 tahun, 2 bulan, 22 hari atau digenapkan menjadi 23 tahun. Anak-anak Pak Ilham yang Bapak banggakan dan Bapak sayangi yang berada di rumah atau dimanapun berada. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW umur 63 tahun, maka terjadilah perperangan di kalangan para sahabat melawan kafir Quraisy dan lain sebagainya. Banyaklah para penghafal Al-Quran yang syahid, yang gugur, yang mati dalam perperangan. Di sini terjadilah kekhawatiran terhadap para sahabat yang masih hidup karena banyaknya para penghafal Al-Quran yang syahid. Maka ada
usulan-usulan yang muncul bagaimana Al-Quran dibukukan dalam bentuk satu mushaf. Akhirnya dengan banyak pertimbangan dan musyawarah dibukukan Al-Quran dalam satu mushaf yang terhimpun dalam satu mushaf, dan tertulislah sebanyak 114 surah. 114 surah. Jadi Al-Quran adalah urutan surah yang ke-97 yang jumlah ayatnya ada 5. Bapak ulangi, Al-Quran surah Al-Qadar adalah urutan surah yang ke-97 dari 114 surah yang jumlah ayatnya yang terdapat di Al-Quran adalah 6.666 ayat, dan ada juga ulama yang menghitungnya sebanyak 6.236 ayat, tergantung cara menghitungnya, metode yang digunakan. Terdiri juga dari 30 juz dari masa yang telah diturunkan. Anak-anak yang Pak Ilham banggakan dan Pak Ilham sayangi yang berada di rumah, itulah maksudnya surah yang ke-97. Yang kedua, Al-Qadar artinya adalah kemuliaan. Itulah dikatakan malam Lailatul Qadar atau malam kemuliaan. Diambil dari perkataan Al-Qadar yang terdapat pada ayat pertama surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Pokok-pokok isi surah Al-Qadar adalah bahwa Al-Quran dimulai diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Ini ada kata dimulai. Artinya diturunkan secara berangsur-angsur, bukan sekaligus. Yang nilainya lebih dari 1000 bulan. Para malaikat dan Jibril turun ke dunia pada malam Lailatul Qadar untuk mengatur segala urusan. Jadi anak-anak yang Bapak banggakan, banyak keistimewaan yang terdapat pada malam Lailatul Qadar. Di antaranya yang pernah Bapak himpun, yang Bapak pelajari, yang pertama adalah sesuai dengan ayat yang kita pelajari, malam diturunkannya Al-Quran sebagaimana pada ayat pertama yang telah kita bacakan tadi. Yang kedua adalah malam yang penuh dengan kemuliaan. Karena dalam surah Al-Qadar Allah menjelaskan malam Qadar adalah malam yang penuh kemuliaan. Allah berikan rahmat dan berkah yang berlimpah di malam Lailatul Qadar tersebut. Yang ketiga ialah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Allah berfirman dalam surah Al-Qadar ayat 3 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih mulia dari 1000 bulan berarti 83 tahun 4 bulan. Rata-rata usia manusia itu 40, 50, 60, bahkan jarang di atas 70 tahun. Artinya malam Lailatul Qadar lebih mulia dari umur manusia. Betapa beruntungnya jika kita manusia bisa beribadah di malam Lailatul Qadar tersebut. Dan yang keempat ialah malaikat diturunkan ke bumi. Malam Lailatul Qadar adalah saat di mana malaikat-malaikat turun ke bumi. Malaikat Jibril turun untuk mengatur segala urusan di permukaan bumi ini, sebagaimana yang tercantum di surah Al-Qadar ayat 4 yang kita pelajari. Yang kelima, malam itu adalah malam yang penuh kesejahteraan. Karena Allah menjanjikan malam Lailatul Qadar penuh dengan kesejahteraan yang terdapat pada ayat yang terakhir, ayat 5. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbitnya fajar. Masya Allah. Dan yang keenam, malam dengan penuh ampunan. Sesuai dengan hadis Rasulullah riwayat Muslim mengatakan bahwasanya barang siapa solat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Masya Allah, luar biasa. Di malam itu Allah juga akan mengampun dosa-dosa kita. Yang ketujuh, malam Lailatul Qadar adalah terkabulkannya doa. Maka salah satunya terbaik kita adalah pada malam itu untuk memperbanyak beribadah kepada Allah, seperti solat, baca Al-Quran,
berzikir, bersolawat, dan memohon ampun, berdoa kepada Allah. Bahkan mendoakan orang lain. Umpamanya doakan Pak Ilham, umpamanya, Masya Allah, luar biasa. Karena apabila kita mendoakan orang lain tanpa sepengetahuannya, kita juga akan didoakan oleh para malaikat. Insya Allah Pak Ilham akan doakan anak yang Bapak sayangi yang ada di SD 158. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi pokok-pokok bahasan itulah yang terdapat di warna biru ini. Yang keempat, surah Al-Qadar tergolong surah Makkiyah, diturunkan sesudah surah Abasa. Nah, di sini ada pertanyaan, Pak Ilham, apa yang dikatakan Makkiyah? Di sini ada beberapa penjelasan para ulama menentukan definisi surah Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama, sebagian ulama menentukan definisi berdasarkan lokasi tempat turunnya ayat atau surah dan dijadikan patokan dasar dalam menentukan definisi Makkiyah dan Madaniyah. Apabila Makkiyah ialah surah atau ayat yang diturunkan di Mekah sekalipun sesudah hijrah, dan Madaniyah adalah suatu surah atau ayat yang turun di Madinah atau sekitarnya. Jadi kesimpulannya yang pertama ini, ulama mendefinisikan berdasarkan tempat turunnya. Jika seandainya ayat tersebut atau surah tersebut turun di Mekah, maka itu nama surah Makkiyah. Atau di Madinah, atau Madinah. Walaupun ketika Nabi sudah hijrah, tapi ayat tersebut turun di Mekah, maka namanya surah Makkiyah sebagai ulama ini. Ulama lain ada mengatakan, membedakannya, mengambil definisinya ialah berdasarkan orang-orang atau golongan yang menjadi sasaran ayat atau surah. Dan ini dijadikan dasar dalam menentukan definisi Makkiyah dan Madaniyah. Sehingga mereka mendefinisikan Makkiyah ialah suatu surah atau ayat yang sasarannya ditunjukkan kepada penduduk Mekah, dan sebaliknya Madaniyah sasarannya ditunjukkan kepada penduduk Madinah. Maksudnya begini, sesuai dengan definisi berdasarkan orang-orang atau golongan yang menjadi sasaran ayat atau surah tersebut. Jika ayat tersebut ceritanya atau tujuannya atau sasarannya untuk penduduk Mekah, maka itu namanya surah Makkiyah. Dan begitu sebaliknya, jika ayat tersebut ditunjukkan kepada penduduk Madinah, itu namanya surah Madaniyah, walaupun turunnya di Mekah, berdasarkan golongan. Dan ada juga ulama yang ketiga mendefinisikan adalah berdasarkan masa turunnya surah atau ayat. Nah, ini masa, maksudnya gini, Makkiyah ialah suatu surah atau ayat yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad melakukan hijrah ke Madinah, meskipun turunnya di luar daerah Mekah. Dan Madaniyah ialah suatu surah atau ayat yang turunnya setelah Nabi melakukan hijrah, meskipun turunnya di luar daerah Madinah. Nah, yang ketiga ini sesuai dengan masa turunnya, artinya gini, ketika Nabi Muhammad atau sewaktu Nabi Muhammad sebelum hijrah, maka itu dinamakan surah Makkiyah. Dan setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, turun ayat. Dimanapun turunnya, biarpun di Mekah, itu namanya surah Madaniyah. Tergantung masa Nabi Muhammad hijrah atau sebelum hijrah. Itulah perselisihan cara ulama menentukan definisi tentang surah Makkiyah dan Madaniyah. Dan hal ini jangan dijadikan sebagai perselisihan atau perbedaan pendapat untuk saling bertentangan, karena keilmuan itu adalah luas. Jadi timbul pertanyaan, yang Pak Ilham yang mana Bapak Ilham biasanya diajarkan kepada anak-anak, atau yang Pak Ilham pahami, atau yang Pak Ilham lebih condong? Pak Ilham lebih condong ke yang ke nomor 3, karena nomor 3 ini lebih banyak dipakai oleh materi-materi ajar dan para ulama, yaitu Makkiyah adalah ayat-ayat yang turun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, kedati pun bukan turun di Mekah. Jadi selama periode tadi disampaikan lebih kurang 13 tahun Nabi Muhammad di Mekah, berdakwah di Mekah, maka turun ayat dimanapun turunnya, maka itu namanya surah Makkiyah. Dan selama periode Nabi Muhammad berdakwah di Madinah lebih kurang 10 tahun, turunnya di Madinah atau sesudah Nabi hijrah ke Madinah, maka itu namanya surah Madaniyah, kedati pun bukan turunnya di Madinah, walaupun turunnya di Mekah atau di Arafah. Jadi tergantung periode dakwahnya di mana gitu. Anak-anak yang Bapak Ilham banggakan dan Pak Ilham sayangi, mudah-mudahan dapat dipahami. Kita lanjut. Apa-apa saja ciri-ciri surah Makkiyah dan Madaniyah? Yang pertama, surah Makkiyah. Surah Makkiyah ini adalah yang pertama ciri-cirinya ayat-ayatnya dan surahnya pendek-pendek. Yang kedua, gaya bahasanya singkat dan padat.
Mengapa singkat dan padat? Bisa jadi karena ayat dan surahnya pendek, maka secara singkat dan padat menjelaskan. Yang ketiga, diawali dengan ya ayuhan nas, wahai manusia. Karena di awal periode dakwah di Makkah tentunya Nabi Muhammad mengajak untuk manusia untuk menyembah Allah, tauhid dan lain sebagainya. Yang keempat, pada umumnya berkenaan dengan perihal akidah, tauhid, keimanan, pahala, dosa, surga, neraka, hari akhir, dan akhlak budi pengerti sesuai dengan apa yang disampaikan tadi periode awal dakwah. Dan yang kelima, setiap surah di dalamnya mengandung ayat-ayat sajadah. Artinya ketika kita membaca atau mendengar orang-orang yang membaca surah sajadah, kita disunahkan untuk sujud tilawah seperti surah as-sajadah ayat 15. Dan masih banyak yang lainnya. Jadi ciri-ciri surah Makkiyah itu masih banyak yang lain sampai tergantung cara ulama untuk mengambil ciri-cirinya berdasarkan ilmu Al-Quran. Namun Pak Ilham cantumkan di sini cukup sampai 5, dan Bapak Ilham kasih warna hijau 1, 3, 4. Ini tandanya warna hijau inilah yang sering muncul di pelajaran atau di ujian-ujian untuk tingkat sekolah dasar maupun sekolah menengah tingkat atas dan lain sebagainya. Sedangkan ciri-ciri Madaniyah adalah juga banyak. Di sini Bapak cuma ambil 5. Yang pertama, sesuai dengan tadi, kalau Makkiyah surah dan ayatnya pendek-pendek, kalau Madaniyah tentu surah dan ayatnya panjang-panjang, cuma kebalikannya saja. Yang kedua, gaya bahasa jelas dan lugas, karena ayatnya panjang-panjang tentunya dengan jelas diuraikan dan lugas, tidak padat dan singkat sesuai dengan ketentuan ayatnya. Yang ketiga, diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah, tadi ya ayyuhan nas. Jadi kalau ada ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, contohnya itu adalah surah Madaniyah. Yang keempat, pada umumnya mengenai norma-norma hukum-hukum pembentukan dan pembinaan masyarakat Islam, negara yang baik, adil dan sejahtera, sosial kemasyarakatan. Ini maksudnya lebih ke pembinaan umat, karena periode dakwah di Madinah tentunya karena pengikut kaum muslimin sudah cukup besar, tentunya Nabi Muhammad gimana menata kehidupan dalam bersosial. Yang kelima adalah menjalankan hukum-hukum amaliyah dan masalah ibadah dan muamalah seperti zakat, sholat, puasa, haji, kisos, talak, jual beli, riba dan lain-lain. Sesuai dengan apa disampaikan tadi. Sebagai contoh, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, banyak berpuasa masuk ke amaliyah. Mengapa? Karena periode Madaniyah sudah banyak pengikut kaum muslimin, jadi Nabi Muhammad mengajak kaum muslimin untuk beribadah dan bermuamalah dan tatanan sosial dan masyarakat. Sedangkan Makkiyah tadi lebih ke menanamkan tauhid, menyembah Allah, karena di Makkiyah adalah awal pertama Nabi Muhammad untuk berdakwah, mengajak manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dapat dipahami anak-anak Pak Ilham. Sama dengan tadi, di sini Bapak kasih tanda-tanda warna hijau. Ini sebagai tanda bahwasanya di materi inilah yang sering muncul ketika soal-soal ujian di tingkat sekolah dasar, madrasah dan lain sebagainya. Sepertinya hanya itu yang Bapak Ilham sampaikan, mudah-mudahan dapat dipahami dan doakan Pak Ilham. Mudah-mudahan kehidupan kita barokah, kita selalu dijaga oleh Allah, rezeki lancar dan umur kita selalu dijaga oleh Allah dalam kehidupan ini, karena tidak ada yang suatu yang terjadi kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak Pak Ilham di rumah selalu sehat, selalu berkah hidupnya, orang tuanya selalu lancar urusannya, dan juga jangan lupa kalau ketemu Pak Ilham disapa di jalan dengan jawaban Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mudah-mudahan Bapak selalu ingat sama anak-anak Bapak, dan Bapak sayang sama anak-anak yang ada di MDA, karena anak-anak yang belajar MDA tentunya yang perhatian terhadap agamanya. Insya Allah kita akan bahagia dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Allah kita menyembah dan hanya kepada Allah kita minta pertolongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.